Selamat pagi, siang, sore, Misani. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 221, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Perkenalkan, nama saya Diana Jennifer dengan NIM belakang 91. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Widjaya dengan NIM 2024 50105. Nama aku Vanessa Afrin Francisco dengan NIM 2024 50317. Perkenalkan, nama saya Vincentia Visel dengan NIM 2024 50318. Jadi, di PSAK 221 ini, entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebagai tambahan, entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Tujuan utama dari PSAK 221 ini adalah menjelaskan cara memasukkan transaksi valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas. Kemudian untuk permasalahan utama dari PSAK 221 ini, yang pertama yaitu kurs mana yang harus digunakan. Lalu yang kedua adalah bagaimana melaporkan pengaruh perubahan kurs dalam laporan keuangan. Kemudian ada ruang lingkup untuk PSAK 221. Jadi PSAK 221 ini diterapkan pada akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing kecuali instrumen derivatif yang masuk ke dalam lingkup PSAK 109. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, contohnya seperti konsolidasi atau metode ekuitas. Kemudian penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas ke dalam mata uang penyajian. Dan ada juga pengecualiannya, yaitu tidak diterapkan untuk akuntansi lindung nilai atau hedging dan laporan arus kas, diatur di PSAK lain. Kemudian ada definisi penting di PSAK 221 ini. Yang pertama yaitu mata uang fungsional, yang merupakan mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Lalu ada mata uang penyajian, di mana ini merupakan mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada valuta asing yang merupakan mata uang selain mata uang fungsional entitas. Lalu ada kurs penutup yang artinya kurs spot pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada juga yang namanya selisih kurs. Ini merupakan selisih yang timbul dari penjabaran sejumlah unit mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Kemudian ada definisi penting selanjutnya yaitu post moneter, di mana ini merupakan unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya kas, piutang, utang, dan imbalan kerja. Selanjutnya ada yang namanya pos non moneter yang merupakan pos yang tidak memiliki hak untuk menerima atau menyerahkan unit mata uang dalam jumlah tetap. Contohnya uang muka barang atau jasa, goodwill, aset tetap, dan persediaan. Kemudian definisi lainnya yaitu investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri yang merupakan jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Selanjutnya ada penentuan mata uang fungsional. Jadi ada 3 indikator utama. Yang pertama yaitu mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa, lalu mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya menentukan harga jual. Dan yang ketiga adalah mata uang yang paling mempengaruhi biaya, contohnya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan biaya produksi. Kemudian ada juga indikator pendukungnya. Yang pertama yaitu mata uang yang digunakan untuk menghasilkan dana dari aktivitas pendanaan, seperti penerbitan saham atau utang. Lalu, mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi biasanya itu ditahan. Selanjutnya mengenai hubungan dengan kegiatan usaha luar negeri. Faktor tambahan untuk menentukan apakah mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri sama dengan entitas pelapor. Yang pertama adalah otonomi. Jadi apakah kegiatannya merupakan perpanjangan tangan entitas induk atau memiliki otonomi signifikan. Lalu yang kedua, frekuensi transaksi. Jadi apakah transaksi dengan entitas pelapor itu proporsinya tinggi. Yang ketiga, mengenai arus kas. Apakah arus kasnya secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor. Yang keempat, kemandirian finansial. Jadi apakah arus kasnya cukup untuk membayar kewajiban utangnya tanpa dana dari induk. Selanjutnya ada ekonomi hiperinflasi.
Jika negara mengalami hiperinflasi, laporan keuangan wajib disajikan kembali sesuai dengan PSAK 229. Selanjutnya, dilarang langsung pindah ke mata uang induk untuk menghindari prosedur ini. Kemudian, area investasi neto. Apa sih investasi neto itu? Jadi, investasi neto itu adalah utang atau piutang antar perusahaan grup yang tidak akan dilunasi dalam waktu dekat. Statusnya itu dianggap sebagai bagian dari modal atau investasi induk di luar negeri, bukan sekedar utang biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari transaksi valuta asing. Jadi di bagian ini, saya akan membahas mengenai apa sih itu transaksi valuta asing. Jadi transaksi valuta asing itu adalah transaksi yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Kita bisa ambil contoh, misalnya nih perusahaan di Indonesia nih, nah melakukan transaksi dalam dolar. Nah itulah contoh dari transaksi valuta asing. Lalu untuk bentuk dari transaksinya itu bisa berupa pembelian, penjualan, peminjaman, ataupun pengakuan aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Nah, walaupun menggunakan namanya mata uang asing, dalam pencatatan itu tetap harus disajikan dalam mata uang fungsional perusahaan. Misalnya, contohnya bisa kita ambil contoh, sebenarnya bentuk pembeliannya itu kan dalam bentuk dolar nih, tapi kita tuh tetap harus menganggap atau kita tetap harus catat transaksi pembelian tersebut tuh pakai mata uang rupiah. Misalnya kita ambil contoh kalau bertempat di Indonesia, jadi perlu ada yang namanya pengkonversian antara mata uang ataupun mata uang asing. Selanjutnya itu ada yang namanya saat pengakuan awal. Nah, jadi pada saat pengakuan awal ini, transaksi valuta asing itu misalnya dicatat dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, sebenarnya kurs spot ini apa sih? Jadi kurs spot itu adalah kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Misalnya kita bisa ambil contoh, kita sedang bertransaksi pembelian dengan mata uang dolar. Nah, pada tanggal atau hari tersebut, kursnya itu harganya 16.500. Nah, 16.500 inilah yang jadi kurs spot. Jadi, sedangkan yang dimaksud dengan tanggal transaksi itu adalah saat transaksi tersebut sudah memenuhi kriteria untuk diakui dalam akuntansi. Jadi bukan hanya pada saat kasnya dibayarkan. Nah, dengan demikianlah nilai yang dicatat adalah mencerminkan suatu kondisi ekonomi pada saat transaksi itu tersebut berlangsung. Pengakuan postmoneter. Jadi pada akhir periode pelaporan, perlakuan transaksi terhadap valuta asing itu dibedakan berdasarkan jenis posnya. Jadi yang pertama itu ada post moneter. Nah, jadi post moneter itu contohnya seperti kas, piutang, terus utang. Nah, nilainya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan kurs. Nah, oleh karena itulah post moneter harus dijabarkan kembali menggunakan kurs penutup. Jadi kurs penutup itu apa maksudnya? Jadi kurs penutup itu adalah kurs pada akhir periode. Jadi akibat dari adanya kurs penutup itu, jadi jika misalnya nih terjadilah perubahan nilai tukar gitu, maka nilai yang tercatat pada post moneter juga akan berubah. Nah, dan hal inilah yang dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian selisih kurs dalam laporan keuangan. Jadi penyesuaian ini tuh sangat penting agar laporan keuangan itu tetap mencerminkan kondisi yang real. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan post non moneter. Jadi yang sebelumnya kita bahas itu kan post moneter. Nah, sekarang ini adalah post non moneter. Jadi pengakuan di post non moneter ini itu tuh nggak selalu berpengaruh sama perubahan kurs. Beda dengan post moneter. Nah, post moneter itu kan apabila adanya perubahan kurs maka itu harus disesuaikan. Nah, tapi kalau di post non moneter ini nggak selalu terpengaruh oleh perubahan kurs. Jadi perlakuannya itu tergantung sama dasar pengukurannya. Jika menggunakan yang namanya biaya historis, contohnya itu seperti aset tetap, maka tetap akan menggunakan kurs saat transaksi awal. Jadi nilainya itu tidak berubah walaupun misalnya kursnya berubah. Namun kalau misalnya menggunakan nilai wajar nih dalam pengukuran si aset tetapnya, maka tetap harus menggunakan kurs pada saat nilai wajar tersebut yang ditentukan. Jadi perbedaan ini tuh akan menyebabkan nilai yang dilaporkan itu bisa berbeda tergantung dengan metode pengukuran yang digunakan. Jadi kan tadi metode pengukuran itu ada dua, yaitu bisa menggunakan
nilai wajarnya ataupun biaya historisnya. Jadi kedua hal tersebutlah yang akan menyebabkan nilai yang dilaporkan itu bisa berbeda. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai selisih kurs. Jadi tentunya akan adanya perbedaan ataupun selisih. Kalau misalnya kita menggunakan penggunaan kurs yang berbeda. Nah, misalnya selisih kurs itu tentunya akan terjadi kalau misalnya adanya perbedaan antara kurs saat transaksi dan juga kurs saat pelaporan ataupun penyelesaian. Secara umum sebenarnya selisih kurs ini tuh sebenarnya diakui dalam laba rugi periode berjalan. Jadi akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Tapi tetap aja ada pengecualian seperti kayak investasi di luar negeri, di mana selisih kurs itu dicatat terlebih dahulu dalam penghasilan komprehensif lain ataupun OCI, Other Comprehensive Income. Nah, barulah kita reklasifikasikan ke laba rugi saat investasinya tuh kita lepas gitu. Nah, selain itu, jika kurs tidak tersedia, perusahaan itu tentu dapat menggunakan estimasi kurs spot. Jadi yang sudah seperti saya bahas sebelumnya mengenai kurs spot. Dan jika terjadi nih perubahan mata uang fungsional, maka pencatatannya itu tetap dilakukan secara prospektif, yaitu hanya berlaku ke depannya gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjabaran dalam ekonomi hiperinflasi. Nah, jadi di sini tuh mengatur kondisi khusus jika mata uang fungsional suatu entitas berada dalam ekonomi yang mengalami hiperinflasi atau inflasi yang sangat tinggi dan cepat. Nah, jika mata uang fungsional entitas itu adalah mata uang ekonomi hiperinflasi, entitas itu harus menyajikan kembali laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 229 sebelum menggunakan metode penjabaran. Nah, jika ekonomi tersebut sudah tidak lagi hiperinflasi, entitas itu menggunakan jumlah yang disajikan kembali ke tingkat harga pada tanggal terakhir hiperinflasi sebagai biaya historis untuk penjabaran ke mata uang penyajian. Selanjutnya yaitu penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Nah, di bagian ini mengatur bagaimana hasil keuangan unit luar negeri digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas pelapor atau konsolidasi. Jadi di sini ada prosedur konsolidasi, yaitu mengikuti prosedur normal atau eliminasi saldo dan transaksi intrakelompok. Namun selisih kurs yang timbul dari aset atau liabilities moneter intrakelompok tidak dapat dieliminasi karena mencerminkan paparan risiko valuta asing. Nah, selisih ini tuh diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain atau OCI. Lalu ada perbedaan tanggal pelaporan. Nah, jika ada perbedaan tanggal laporan maksimal 3 bulan, aset dan liabilitas itu dijabarkan menggunakan kurs akhir periode kegiatan usaha luar negeri tersebut. Lalu yang terakhir ada goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi diperlakukan sebagai aset atau liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri tersebut dan dijabarkan menggunakan kurs penutup. Selanjutnya ada pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Nah, di sini ada pelepasan seluruhnya dan pelepasan sebagian. Pelepasan seluruhnya, jumlah kumulatif selisih kurs yang diakumulasi di ekuitas harus direklasifikasi ke laba rugi atau sebagai penyesuaian reklasifikasi saat keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. Lalu pelepasan sebagian. Jika anak perusahaan, nah entitas itu meretribusikan bagian proporsional selisih kurs ke kepentingan non-pengendali atau KNP. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama, entitas itu mereklasifikasi ke laba rugi hanya bagian yang proporsional. Lalu ada penurunan nilai. Jadi penurunan nilai atau kerugian usaha tidak dianggap sebagai pelepasan sebagian, sehingga tidak ada reklasifikasi selisih kurs ke laba rugi pada saat itu. Selanjutnya ada pengaruh pajak dan pengungkapan. Jadi keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dalam penjabaran mungkin memiliki konsekuensi pajak. Jadi penerapan pajaknya itu harus mengikuti PSAK 212 yaitu pajak penghasilan. Lalu ada pengungkapan. Di sini tuh entitas wajib mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi
dan selisih kurs neto yang diakui dalam OCI serta rekonsiliasinya. Lalu alasan penggunaan mata uang penyajian jika berbeda dari mata uang fungsional. Lalu ada alasan dan faktanya dari perubahan mata uang fungsional. Nah, yang terakhir itu ketidaktertukaran. Jadi jika mata uang tidak dapat ditukarkan, entitas harus mengungkapkan sifat dampak kurs yang digunakan dan juga risiko yang timbul. Selanjutnya yaitu tanggal efektif dan transisi. Nah, jadi di sini ada masa berlaku. Masa berlakunya itu untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 dan juga ada amandemen terkait ketidaktertukaran yang berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Nah, di sini juga ada penerapan retrospektif. Jadi secara umum seluruh perubahan ini diterapkan secara retrospektif kecuali untuk akuisisi yang terjadi sebelum tanggal penerapan awal PSAK ini. Lalu ada informasi komparatif. Nah, dalam penerapan amandemen kekurangan ketertukaran 2025, entitas itu tidak perlu menyajikan kembali informasi komparatif namun mengakui dampaknya pada saldo laba awal atau ekuitas. Lalu yang terakhir penarikan. Jadi PSAK 221 ini menggantikan standar-standar lama yaitu PSAK 10 tentang transaksi falas, PSAK 11 tentang penjabaran laporan keuangan, PSAK 52 tentang mata uang pelaporan, dan ISAK 4. Kemudian kita membahas terkait suatu diagram yang bagi perusahaan ini digunakan untuk menentukan pelakon akuntansi terhadap valuta asing. Jadi di sini fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan apakah mata uang ini bisa ditukar secara sah pada tanggal pelaporan untuk tujuan tertentu. Jika iya, maka perusahaan bisa langsung menerapkan prosedur standar PSAK 221 yaitu menggunakan kurs spot pasar yang tersedia. Sedangkan jika tidak, maka perusahaan masuk langkah kedua, yaitu melakukan estimasi karena tidak ada kurs pasar yang tersedia secara bebas. Jadi contohnya, ada sebuah anak perusahaan di negara yang sedang mengalami suatu krisis politik yang membatasi penukaran mata uang lokal ke dolar Amerika Serikat. Kemudian, di sini perusahaan harus menilai apakah pembatasan ini sifatnya permanen atau hanya keterlambatan administratif sebelum memutuskan untuk menggunakan kurs estimasi. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menilai ketertukaran mata uang. Jadi, mata uang disebut tertukarkan apabila entitas mampu untuk memperoleh mata uang lain dengan cepat melalui mekanisme pasar yang sah. Tentunya ada beberapa faktor pertimbangan. Yang pertama ini adalah kemampuan versus intensi, di mana fokusnya ini pada kemampuan entitas memperoleh mata uang, bukan niat untuk melakukannya. Jadi, di sini penilaian itu didasarkan pada bisakah kita menukar uang tersebut, bukan apakah kita mau menukarnya. Faktor yang kedua adalah langsung atau tidak langsung. Jadi tertukarkan itu bisa melalui perantara mata uang lain. Maksudnya bagaimana? Jadi jika mata uang tidak bisa langsung ke C, tapi bisa melalui B. Jadi maksudnya adalah A ke B lalu ke C, maka A itu tetap dianggap tertukarkan ke C. Kemudian faktor yang ketiga adalah keterlambatan administratif, di mana keterlambatan normal itu karena hukum ataupun hari libur tidak menghalangi status ketertukaran. Contohnya, libur bank ataupun proses administrasi hukum yang wajar, itu tentunya tidak membuat mata uang menjadi tidak tertukarkan. Kita ambil contoh, perusahaan punya saldo kas di negara X. Meskipun manajemen itu memutuskan untuk menyimpan uang tersebut di sana, jadi tidak berniat menukar, selama bank di negara X tersebut itu mengizinkan penukaran ke euro misalnya, maka mata uang tersebut tetap dikategorikan tertukarkan. Selanjutnya kita membahas terkait
Batasan dan mekanisme pertukaran. Yang pertama itu terkait hak dan kewajiban hukum, di mana entitas hanya mempertimbangkan pasar yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Jadi maksudnya adalah hanya pasar resmi ataupun yang legal yang diakui. Sedangkan kurs pasar gelap itu tidak boleh digunakan dalam pelaporan PSAK. Yang kedua, jumlah terbatas. Jadi mata uang dianggap tidak tertukarkan jika entitas hanya bisa memperoleh jumlah yang tidak signifikan dibandingkan jumlah total yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Jadi, jika pemerintah hanya mengizinkan penukaran 1% dari total kebutuhan dana perusahaan, maka itu dianggap tidak tertukarkan. Kenapa? Karena jumlahnya tidak signifikan. Kemudian, yang ketiga adalah asimetri ketertukaran, di mana mata uang A mungkin tidak bisa ditukarkan ke B, meskipun B bisa ditukar ke A. Contohnya, di negara ya ini diizinkan penukaran mata uang hanya untuk impor obatan, tetapi melarang penukaran untuk pengiriman dividen. Nah, bagi perusahaan farmasi tersebut, maka uang itu tertukarkan untuk impor. Tapi, bagi pemegang saham yang menunggu dividen, mata uang itu dianggap tidak tertukarkan. Selanjutnya adalah tujuan penggunaan mata uang. Yang pertama itu transaksi valuta asing, di mana untuk merealisasikan ataupun menyelesaikan transaksi, aset, ataupun liabilitas individual dalam mata uang fungsional. Tujuan yang kedua itu mata uang penyajian, di mana untuk merealisasikan ataupun menyelesaikan aset ataupun liabilitas neto. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk kegiatan usaha luar negeri, di mana untuk merealisasikan atau menyelesaikan investasi neto pada kegiatan usaha tersebut. Contohnya, distribusi dividen, penerimaan imbal hasil, ataupun pelepasan investasi. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengestimasi kurs spot apabila tidak tertukarkan. Jadi, ketika mata uang terbukti tidak tertukarkan, maka perusahaan ini harus mencari angka estimasi yang paling mendekati kenyataan ekonomi. Ada dua cara. Yang pertama ini kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian, di mana menggunakan kurs yang ada untuk tujuan lain, atau bisa juga dengan menggunakan kurs pertama yang muncul segera setelah keran penukaran dibuka kembali atau kurs selanjutnya terawal. Cara yang kedua, yaitu menggunakan teknik estimasi lainnya, di mana menggunakan kurs dari mekanisme pasar yang tidak mengikat secara hukum dan menyesuaikannya agar mencerminkan kondisi ekonomi. Jadi menggunakan model matematika ataupun data-data ekonomi lainnya jika kurs observasi itu tidak tersedia. Contohnya, jika kurs resmi dibekukan oleh pemerintah selama 3 bulan, maka perusahaan itu bisa mengestimasi kurs dengan melihat kurs di negara tetangganya yang memiliki korelasi ekonomi yang kuat, ataupun menggunakan kurs pertama saat perdagangan dibuka kembali sebulan kemudian sebagai dasar penyesuaiannya. Selanjutnya, kita membahas terkait faktor penilaian kualitas kurs. Jadi, entitas ini harus mempertimbangkan apakah kurs estimasian ini mencerminkan kondisi ekonomi dengan melihat beberapa faktor. Kenapa? Karena tidak semua kurs estimasi itu baik. Oleh karena itulah perusahaan harus menguji kualitasnya. Jadi faktor yang pertama itu terkait sifat kurs, di mana kurs mengambang bebas lebih valid dibandingkan kurs hasil intervensi rutin. Jadi, kurs yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar yang disebut sebagai mengambang bebas itu tentunya lebih valid dibandingkan kurs yang dipatok oleh pemerintah. Kemudian faktor yang kedua adalah frekuensi mutakhir, yaitu seberapa sering kurs diperbarui. Jadi, kurs yang diupdate setiap hari tentunya lebih terpercaya dibandingkan kurs yang tidak berubah selama berbulan-bulan. Faktor yang ketiga adalah inflasi tinggi. Dalam ekonomi hiperinflasi, kurs selanjutnya terawal mungkin tidak relevan karena harga berubah sangat cepat. Di negara yang hiperinflasi, kurs lama itu tidak berguna karena nilai uangnya jatuh sangat cepat, bahkan di setiap jamnya. Dan faktor terakhir adalah terkait jangka waktu, di mana semakin pendek jarak antara tanggal pengukuran dan pemulihan ketertukaran, semakin akurat kurs tersebut. Ambil contoh, yaitu di negara dengan inflasi 500% misalnya, menggunakan kurs minggu lalu. Nah, tentunya akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat menyesatkan. Kenapa? Karena daya beli mata uang tersebut sudah hilang secara drastis, bahkan di dalam hitungan hari aja.
Selanjutnya kita membahas terkait persyaratan pengungkapan, di mana entitas ini wajib untuk mengungkapkan informasi berikut saat terjadi ketidaktertukaran. Jadi di sini adalah perusahaan harus transparan kepada pembaca laporan keuangan, di mana yang harus dijelaskan itu adalah terkait deskripsi mata uang dan pembatasan yang terjadi, kemudian terkait transaksi serta jumlah tercatat, aset dan liabilitas yang terdampak. Yang ketiga adalah kurs spot yang digunakan dan teknik estimasinya, termasuk input dan asumsinya. Dan kemudian adalah risiko yang dihadapi oleh entitas akibat ketidaktertukaran tersebut. Jadi di sini harus dijelaskan terkait apa jenis mata uangnya dan kenapa sih nggak bisa ditukar. Terus berapa nilai aset atau uang yang terdampak. Kemudian gimana cara menghitung kurs estimasinya. Dan selanjutnya ini adalah persyaratan di mana pengungkapan kegiatan usaha luar negeri. Jadi kalau tadi adalah yang di dalam negeri, nah kalau ini usaha luar negeri. Jadi jika ketidaktertukaran melibatkan kegiatan usaha luar negeri, maka perlu ditambahkan nama dan tempat usaha utama, kemudian ringkasan informasi keuangan, dan yang ketiga itu sifat pengaturan kontraktual yang mewajibkan entitas memberi dukungan keuangan atau potensi kerugian yang dihadapi. Jadi kalau khusus luar negeri, jika menyangkut anak perusahaan di luar negeri itu harus dijelaskan secara detail keuangan anak perusahaan tersebut dan risiko kerugian yang mungkin ditanggung oleh induk perusahaan. Nah, contohnya adalah dalam catatan atas laporan keuangan CLK, perusahaan itu menulis mata uang rial Iran saat ini mengalami pembatasan penukaran dan kami mengestimasi kurs berdasarkan metode X. Total aset yang terdampak adalah 50 miliar rupiah. Risiko utama adalah penurunan nilai aset jika devaluasi terus berlanjut. Sekian pemaparan dari kami terkait PSAK 221. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih.